Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman Rudianto Branding. Bertepatan dengan momen Idul Fitri, saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman Rudianto Branding yang merayakannya. Nah, pagi ini ya sangat cerah sekali dan saya akan sedikit membahas tentang satu makanan yang cukup populer di Tangerang Selatan. Ini yang menarik adalah bagaimana kita berbicara tentang sagon bakar Bu Irma. Nah, kalau kita melihat sagon bakar ini adalah salah satu makanan tradisional yang sudah cukup lama, bahkan ketika saya kecil pun sudah banyak kita menikmati makanan-makanan tradisional seperti ini. Nah, yang menarik dalam hal ini kaitannya dengan sebuah branding adalah bagaimana sagon bakar, makanan yang sangat tradisional ini bisa dipasarkan dalam bentuk makanan yang lebih modern. Nah, branding tidak hanya sekedar mempunyai logo yang keren. Branding juga tidak hanya sekedar mempunyai kemasan yang keren. Tapi kalau kita bicara branding, kita akan banyak bicara ke hal-hal yang sifatnya inovasi. Karena kalau kita bicara tentang branding, kita tidak hanya statis, kita tidak hanya bicara sesuatu yang itu saja, tapi kita selalu akan bicara ke hal-hal yang menyangkut kebaruan. Nah, dalam hal ini sagon bakar Bu Irma ini yang saya tahu nih ada sekitar 7 atau 8 varian. Di antaranya ini banyak banget nih, ada sagon bakar yang keju, ada sagon bakar bahkan di sini kita melihat ada sagon bakar yang green tea. Ya, ada green tea, ada di sini ada bahkan ada sagon bakar kelor. Ini menarik sekali. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, kebaruan itu tidak hanya dari sisi penampilan, tapi juga dari sisi rasa. Ya, kalau kita melihat sebetulnya sagon bakar itu seperti apa sih? Kita di sini melihat satu makanan yang boleh dikatakan ini makanan yang sangat sederhana, tapi ketika makanan ini dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik, kemudian dibuat dalam bentuk yang boleh dikatakan ini kan tidak jadul lagi gitu. Kalau kita sering melihat di beberapa kafe, bahkan kalau kita menyebut sekarang ini ada di salah satu kedai kopi yang sangat modern, model-model kemasan apa sih kita sering menyebutnya sebagai cookies ya. Ini sesuatu terobosan yang menarik dan ternyata di sini kita melihat sagon bakar ini bisa menjadi satu alternatif yang cukup digemari oleh masyarakat. Bahkan sekarang kalau kita melihat di sini ada yang kemasannya itu bahkan sudah dikemas dalam bentuk yang lebih kompak lagi, karena tidak hanya dalam kemasan yang bentuk tabung kecil seperti ini, bahkan sudah dikemas dalam bentuk kemasan kardus yang isinya ini tidak hanya satu varian. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah inovasi, di sini
tuntutannya adalah tidak hanya sekedar kebaruan yang tanpa kualitas. Nah, ketika kita berbicara tentang kualitas, artinya bahwa selain inovasinya juga menarik, di sini kita melihat bahwa kualitas rasanya itu juga tetap terjaga. Dan saya melihat sagon bakar Bu Irma ini tidak hanya diterima di kalangan masyarakat Tangsel. Ini sudah berkali-kali sepertinya sagon bakar ini memenangkan ya jenis kategori lomba atau award yang diberikan tidak hanya di Tangsel, tapi bahkan sudah sampai memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya nasional. Artinya dalam inovasinya sagon bakar Bu Irma ini sudah memenuhi banyak syarat. Selain dari sisi legalitas semuanya juga sudah terpenuhi, dari sisi kemasan juga ini walaupun masih bisa ditingkatkan, tapi dari sisi kemasan ini juga sudah cukup representatif. Dan yang menarik adalah bisa mengangkat makanan tradisional itu menjadi sebuah makanan. Kalau di sini dituliskan tagline-nya itu cemilan jadul rasa milenial. Ya, milenial itu artinya kan kekinian, ya boleh dikatakan. Kalau anak-anak muda sekarang mendengar sagon bakar itu mungkin di telinga masih asing, tapi begitu makanan ini dikemas dalam bentuk yang lebih menampilkan unsur modernnya, baik dari sisi bentuk, baik dari sisi rasa, ya varian rasanya kan ini juga bermacam-macam. Artinya banyak sebetulnya makanan-makanan tradisional ini ketika nanti dikemas, ditampilkan dalam wujud yang lebih baru, bisa jadi ini akan diterima oleh pasar yang tidak hanya bisa menikmati sagon dengan cita rasa tradisional, tapi juga sagon dengan cita rasa yang cukup modern. Karena beberapa tampilan seperti contoh yang mungkin di sini bisa kita lihat seperti ini, ada rasa Oreo, ya. Oreo itu salah satu topping atau rasa yang cukup digemari di kalangan anak muda. Artinya ketika pembaruan itu memang ditujukan untuk segmen tertentu, artinya kita harus kompromi. Rasa yang tadinya tradisional itu tetap dipertahankan, tapi ditambah lagi dengan cita rasa kekinian, baik itu dari sisi variannya itu harus bisa menunjukkan rasa-rasa yang digemari oleh pasar, yang boleh dikatakan menjadi target pasar untuk saat ini. Ya, jadi cukup ini dulu. Setelah ini nanti akan ada satu kasus yang menarik lagi, di mana bukan lagi makanan tradisional, tapi salah satu produk di mana produk ini nanti akan mengangkat satu kasus yang menarik lagi. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.